Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, seputar Kementerian Pan-RB yang akhirnya mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA, seperti dari rumah, dari kafe atau tempat lainnya, dengan jam kerja yang juga fleksibel, disesuaikan dengan instansi bersangkutan. Hal ini diklaim agar para ASN ini bisa bekerja lebih profesional sekaligus untuk menjaga motivasi dan produktivitasnya. Tetapi WFH ini memang tidak bisa dilakukan ASN yang kerjanya itu berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung. Nah, gimana komentar Anda? Mungkin Anda melihat dari efektivitas pekerjaannya, hasil pekerjaannya juga barangkali. Silakan berikan komentar Anda di 633 9160, WhatsApp 0816924924. Ya, mungkin bagus ya kalau misalnya emang seperti perusahaan swasta, mereka kan ada target, mereka kan harus mencapai tingkat produktivitas atau keuntungan gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya karyawan itu nggak mencapai itu, ya dianggap gagal. Nah, masalahnya perusahaan kita banyak yang rugi, Mbak Mary. Iya. Jadi kan mau rugi mau untung mungkin nggak ngaruh kan. Yang penting kan tetap dapat gaji. Kalau karyawan swasta kan, kalau nggak mencapai bisa dipecat. Iya. Kalau mereka kan nggak bisa. Jadi mau perusahaan atau negara rugi atau enggak mungkin nggak ngaruh ke mereka. Jadi itu nggak ada penilaian yang transparan gitu ya. Kita nggak tahu mereka kerjain apa. Emangnya kita rakyat kecil tahu mereka udah apa? Paling yang kita lihat hasil mereka, jalan rusak, kita lapor sesuatu tidak ditanggapi atau paling gitu aja kan. Nggak ada penilaian, istilahnya mereka itu kerja. Kalau Cori kayak Ahok dulu ya, di rapat-rapat dia sharing live, jadi semua itu transparan, ada istilahnya sudah disuruh loh nih bagian ini untuk ngurus ini, ada masalah ini. Nah kan sekarang kan kita nggak tahu, yang sekarang ini kita nggak tahu mereka ngapain aja. Bahkan kalau yang nggak work from anywhere aja produktivitasnya udah nggak bagus, banyak yang bolos, banyak yang kemana-mana gitu. Gimana kalau dibikin jadi work from anywhere? Tambah kacau lagi gitu kan. Jadi menurut saya ya belum bisa gitu. Terima kasih. Itu Indonesia makin gelap dan makin tenggelam aja kalau tidak begitu. Seperti yang dulu saya pernah komen tentang rumah sakit, jawab WA aja, WA yang sesimpel itu bisa 1 hari, besoknya baru dijawab. Itu pegawai negeri itu habisin beras aja, itu sebenarnya dicincang-cincang buang ke laut aja. Tuh kita nggak butuh pegawai negeri lah, itu nggak apa-apa, kita bayar loh, dibayar. Kerjaan yang sebenarnya sangat simpel, bikin tele-tele, nanti lempar ke meja sana, meja situ, gitu loh. Pokoknya sudah yang menyangkut negara, mereka tuh nggak peduli mau mati mau hidup kek, nggak peduli. Dia anggap itu raja, karena kita nih DNA rakyat Indonesia tuh DNA kolonial, DNA kerajaan. Mereka tuh nggak punya sense of untuk melayani, itu nggak ada. Dianggap itu orang butuh dia dan petantang petenteng merasa hebat gitu. Mungkin ada beberapa pengalaman saya sama yang muda-muda lumayan bagus, yang masih muda ya. Tapi kalau yang sudah tua-tua, sudah ubanan, sudah encok-encok, itu brengsek semua. Itu cepat-cepat mampus saja dah. Terima kasih. Ya, saya pikir saya sih kurang setuju ya, walaupun ini cara yang modern gitu loh. Ketidaksetujuan itu dikarenakan kalau kita lihat infrastruktur pemerintah saat ini untuk mendukung bekerja dari mana saja itu juga kan tidak bagus-bagus amat. Misalnya tidak semua ASN punya laptop yang disiapkan pemerintah kan. Jadi ini harus ada anggaran lagi nantinya. Harusnya komputernya itu di kantor, sekarang setiap orang harus pakai laptop dari pemerintah. Karena kalau pakai laptop uang pribadinya kan dia pasti juga akan ngoceh kan. Wah, ini kerjaan kantor, kenapa pakai laptop pribadi saya gitu. Yang kedua tentu juga biaya juga sebenarnya ketika nanti dipermasalahkan bagaimana dengan kuota
kuota internetnya. Kuota internet ini tentu tidak maulah dibebankan ke gaji untuk melaksanakan pekerjaan sifatnya daring, tetapi kuotanya bayar sendiri pegawai negerinya. Jadi akan muncul biaya lain. Yang kedua, kalau kita lihat dari desain infrastruktur seperti perkantoran, itu juga didesain untuk para PNS itu untuk datang ke kantor gitu. Kalau mereka ini tidak ada, padahal tahun-tahun sebelumnya pengadaan atas alat tulis kantor, baik itu meja, lemari, dan segala rupa, dan bahkan jumlah gedung, jumlah kantor, luasnya kantor itu dihitung untuk ASN itu datang ke kantor. Nah, kurang bagusnya ya. Iya, jadi daya tampung kantor tersebut itu akan menjadi kosong kantor-kantornya kalau PNS ini tidak datang. Dan yang ketiga tentu pengawasan. Kembali kepada teknologi dan pengawasan, bahwa kalau pengawasan semacam terserah mau istilahnya yang canggih pakai OKR, KPI, scorecard atau kinerja, ukuran kinerja dan sebagainya, itu kalau secara online juga tidak mudah gitu. Nah, oleh karena itu sebagai masyarakat saya mengajukan kepada pemerintah, kalau ini mau dijalankan silakan dijalankan dulu dalam 3 bulan ini, mungkin dievaluasi. Tetapi cara yang terbaik adalah di moratorium. Jadi tidak ada penerimaan pegawai negeri sipil, tentara, TNI, Polri sampai 6 atau 8 tahun ke depan. Karena memang jumlah pegawai negeri kita tuh berlebih-lebih, udah di luar kebutuhan gitu. Sehingga masuk situasi di mana kalau dia nggak masuk kerja pun, atau dia work from anywhere pun nggak masalah gitu. Walaupun work from anywhere tidak merepresentasi bahwa mereka kelebihan tenaga kerja, tapi ada irisan di mana ya kalau lu nggak datang ke kantor juga nggak apa-apalah gitu. Jadi moratorium yang ada sekarang nggak usah dipecat, diberhentiin, nggak usah. Tapi dihentikan penerimaan pegawai negeri sipil di semua kementerian, di semua kabupaten, kota, provinsi, dan TNI Polri juga, supaya jangan nanti TNI Polri ini nggak ada kerjaan di TNI Polri, dicari kali institusi-institusi sipil, ngapain juga, nggak ada gunanya kita punya UI, UGM, kalau yang mimpin itu semua dari akabri juga, ngapain gitu ya. Akabri itu ya kayak di Amerika, yaitu kalau tertinggi daripada militer itu jadi jenderal, ya udah pensiun, jangan tertingginya jadi komisaris, jadi direktur aktif dan sebagainya. Ini kan karena jumlah orangnya berluber-luber gitu. Nah, jadi dengan di moratoriumnya 5 sampai 8 tahun ke depan, PNS TNI Polri yang pensiun ya silakan pensiun, kemudian ini tidak ada penerimaan, maka APBN bisa dihemat. Dengan APBN yang hemat ini, Kementerian Keuangan bisa menggunakan untuk subsidi BBM ya. Jadi harga BBM sekarang ini bisa diturunkan 30 sampai 40%, terutama untuk Pertalite dan bensin, gas 3 kg, harga telur, PLN, air, dan juga termasuk meningkatkan anggaran BPJS karena PNS dan TNI Polri-nya di moratorium selama 8 tahun. Terima kasih. Bukan cuman ASN yang luber, jenderal juga luber kan ya sebenarnya ya. Jenderal-jenderal kan banyak sampai akhirnya ditaruh di komisaris semua. Itu benar tadi Bapak barusan. Nanti nggak usah direkrut, benar, pakai aja jenderal semua jadi komisaris sama direktur di seluruh BUMN. Kan RUU TNI-nya udah disahin. Minimal nggak di 15 kementerian, setidaknya produknya udah ada lah. Mau melanggar kan biasa kita melanggar, ya nggak? Tujuannya dibuat undang-undang kan supaya dilanggar. Undang-undang TNI cuma bisa di 15 kementerian, ternyata ada di Bulog, ada di Kementerian Keuangan, ada di Bea Cukai, nggak ada di 15 itu. Yang penting ada dulu dah produknya kan gitu, ya nggak? Setidaknya. Kalau saya lihat aturan ini adalah undang-undang yang melegalkan yang ketangkep di mall, di karaoke, di warung kopi, itu aja toh. Jadi kalau ketangkep sekarang mereka punya landasan hukumnya. Lalu nggak bisa nangkap gua. Udah diakomodir nih sama Menteri PAN RB, ya nggak? Gua bisa kerja dari jacuzzi, dari pub, dari karaoke, bebas. Karena gini,
konsepnya kan WFEA ya. Anywhere, ya. Anywhere. Kalau biasa konsep kita bekerja kan WFH, betul nggak Mas Hanto? From home berarti ada di rumah bekerja, betul nggak? Ya. Kalau from A itu belum mau di diskotik kan nggak masuk itu kategori, betul nggak Mas Hanto? Namanya aja A, anywhere, luas kan? Yang saya highlight luas anywhere-nya itu loh. Tapi kalau H itu from home, dia lagi keluyuran, ketangkep juga sama Satpol PP, betul nggak? Iya. Kalau WFH dia keluyuran di karaoke, di mall, tetap ketangkep WFH. Karena H-nya itu clear, home. Nggak mungkin home lu di mall, di diskotik, ya nggak? Bukan, di karaoke, bukan. Kalau A itu legalisasi sudah resmi, produknya udah jadi, gitu loh Mas Anto. Jadi kita lihat pemerintah ini nggak tahu apakah makin efisien. Gini loh, dulu waktu kita kecil kementerian kan 20-30 ya Mas Anto ya. Mana pernah kita berpikir sampai 100 lebih Mas Anto? Betul nggak? Ya. Nggak ada menteri terbayang di saya waktu sekolah ngapalin nama menteri aja sampai muntah-muntah kita. Iya nggak? Iya. Menteri transmigrasi apa saya ingatnya batu bara apa saya lupa deh tuh. Kosmos Apa batu bara. Iya, kan semua menteri harus hafal Mas Anto, betul nggak? Iya. Bayangin betapa menderitanya kita dulu kalau menteri sama wakil menteri harus kita hafalin saudara, bukan ya nggak? Taunya Harmoko. Menteri Penerangan sama luar negeri Ale Alatas itu melekat terus tuh. Iya nggak? Iya. Kalau sekarang menteri 100 lebih lu apalin sama wakilnya. Waduh, kasihan anak gua. Ya nggak, betul nggak? Hal-hal yang nggak kita pikirin ya, ternyata bisa dijadiin. Jadi menurut saya ketika nanti presiden teken gaji ke-15 mungkin aja nggak Mas Santo? Mungkin aja. 16, 17, 18 mungkin aja saya bilang. Karena dulu nggak mungkin, sekarang jadi mungkin Mas Santo. Terus nanti udah WFA ya. 2 hari kerjanya Senin sampai Kamis doang. Tinggal digolin tuh. Betul nggak? 4 hari selama seminggu, 2 hari WFA. Wah, bahagia bener. Nikmat mana yang kau dustakan menjadi ASN? Yang rakyat semangat ya bayar pajaknya. Pokoknya jangan kendor. Kalau lu gak bayar pajak, motor mobil lu gua sita. Kan gitu ya? PBB di rumah lu gak bayar, gua kasih stempel. Objek pajak ini tidak membayar, ya nggak? Yang nggak bayar PPh, lu akan digijling nanti sama PPN, sama Kementerian Keuangan. Pokoknya berbahagialah kalian, ya nggak? Ya, tadi menarik sih pembicaraannya gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita betul nih Bapak tadi ngomong kita diperes buat bayar pajak hanya untuk menggaji kinerja dari ASN yang sebenarnya notabene kita udah tahu kerja yang Senin sampai Jumat aja masih kalau jauh dari KPI gitu loh. Ya, karena kan mereka kan satu datang ke kantor itu lebih banyak ngobrolnya daripada kerjanya. Ya kan, target kerjanya mereka per hari pun juga kalau bisa dibilang kalau memang kebanyakan rapat birokrasi yang nggak jelas, buktinya aja KDM bilang gitu kan. Jadi makanya jangan sampai, ini salah satu trik di mana anggaran belanja pegawai ini yang tadi dari suruh irit sama Pak Presiden Prabowo jadinya jadi biaya entertainment nih, bukan yang irit. Jadi kan supaya alasannya nanti supaya UMKM hidup work from anywhere, ya kan, akhirnya bisa kongko ya kan, selain kantor. Jadi terjadi pemborosan juga gitu loh. Jadi maksudnya ini cara-cara apa sih tipu muslihat di mana yang mungkin orang nggak akan sampai kepikiran ke situ deh gitu kan, membantu UMKM segala macam. Pasti jadinya begitu deh, percaya deh. Ya kan, karena kita lihat deh. Sekarang yang mau kerja from anywhere itu siapa sih? Kan bahasa kita juga gini loh. Ya kalau kita orang kerja di kantor, gak semuanya orang tuh bisa mobile ya bahasanya gitu loh. Yang mobile itu kan masih orang marketing, orang sales. Itu masih mobile dong, karena dia mencari klien, menjual kan segala macam produk. Nah sisa-sisanya yang di bagian finance, bagian accounting, bagian apa segala macam pasti dari kantor dong. Ya kecuali dia kurir Pak, cerita lah ya karena gila apa segala macam.
itu kan pasti juga ini di jalan hidupnya mereka kan. Jadi jangan semuanya nanti kasus-kasusnya work from anywhere. Padahal parameter juga yang bagian mana yang mau di work from anywhere, ya kan? Jangan nanti kepala dirjennya gitu loh yang work from anywhere. Akhirnya mau tanda tangan nggak bisa nunggu Pak katanya. 4 hari lagi minggu depan Pak baru datang bapaknya. Nah mampus lah kayak begitu caranya. Karena kejadiannya apa? Waktu zamannya COVID aja, tanda tangan aja bisa 2 minggu gitu loh. Untuk supaya alasannya supaya bisa bayar tagihan BUMN tuh, yang karya-karya tuh. Bukan 2 minggu, sebulan malah saya gitu loh. Buset, saya bilang emang tanda tangan nggak itu yang makanya saya bilang. Jadi gimana perlakuannya? Kalau orang belum siap, jangan dibikin aneh-aneh gitu loh. Kita setuju mau work from anywhere, tapi balik lagi dong, ya kan? Ingat loh, ya kan? Indonesia itu belum saya yakin, bukan yakin ya, saya sangat pesimis ya mau work from anywhere akan jalan kembali kata akan efisien gitu loh. Yang ada nanti jadi berantakan, fair. Kenapa? Tadi bisa bilang waktu istirahatnya tuh mereka tuh aset tuh lebih panjang, kerja pun lebih banyak ngobrolnya daripada kerja. Ya kan, belum lagi buka handphone, lagi buka gitu kan, kerjanya atau jam 10 baru kerja, jam 12 pangkat siang. Sisanya dari pagi jam 8 sampai jam 10 ngapain? Ya ngobrol, buka baca handphone segala macam. Ya kan? Ya itu kerja juga kan di anggota DPR pada saat meeting, buka web, buka itu, buka ini gitu kan. Kan jam 3 masuk, ini udah siap-siap jam 4 pulang deh. Makanya udah gitu ada isu lagi Pak, mau dipotong kerja 4 hari. Gila. Makin kita rakyat makin diperas aja suruh bayar pajak. Enak banget gitu loh. Cobalah berpikir kalian tuh ASN tuh untuk melayani rakyat. Kerja itu bukannya apa ya? Aduh, susah ngomong ya gitu loh. Dia merasa kayak apa ya? Orang pemerintahan ya yang notabene merasa harus dihargain, ya kan, bukannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat gitu, terbalik gitu loh, ya kan. Kalau memang benar-benar cobalah kerja sehari Sabtu aja, kenapa harus kalau memang mau kenapa nggak kerja gitu. Banyak yang swasta juga kerja hari Sabtu, ya kan. Ya satu lagi deh contohnya kita bilang perpanjangan STNK gitu kan, polisi hari Sabtu buktinya masih buka mereka meskipun setengah hari bahasanya. Kenapa nggak bisa ngikutin? Itu kan pelayanan masyarakat gitu loh. Kenapa yang kelurahan nggak dibuka? Kenapa yang berhubungan sama masyarakat nggak dibuka? Kenapa nggak diselesaikan pada hari Sabtu itu juga bisa? Kenapa nanti kalau misalkan dibuka tunggu bapaknya ya Pak, nanti hari Senin baru bisa jam puasa karena bapaknya nggak ada. Itu sudah sering kejadian begitu Pak semuanya. Jadi bisa dibilang, aduh pemerintah tolong berpikir baik-baik ya. Saya nggak tahu mau bilang gimana lagi. Kalau sampai diterapkan, saya yakin 100% Indonesia bakal keterbelakang jadinya. Terutama dari sisi pelayanan masyarakatnya deh. Ya kan, jangan ada nanti acak adut semua. Iya kan? Ini kalau pendapat saya sih sebenarnya bukan masalah sistemnya yang dipersoalkan. Masalahnya itu mental aparatnya. Itu kalau sistem kan sekarang rata-rata itu udah online. Ada online memang sejatinya itu ya bisa dari mana aja gitu. Karena kan kita nggak bawa berkas, cukup lewat email gitu. Tapi kan cara memperbaiki mental pejabatnya itu bisa enggak gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit mengharapkan balasan pemberian itu mesti itu seperti itu dihilangkan gitu. Jadi mentalnya dirubah jadi mental pemberi, bukan mental penerima. Makasih. Ini sebenarnya berita yang menggembirakan bagi para pemalas. Sekarang gini, kerja dikontrol aja, seperti ogah-ogahan, nggak serius, pelayanannya kurang bagus. Saya punya pengalaman nanti saya ceritain. Sekarang apalagi nggak dikontrol, gitu.
Sekarang gimana jadinya? Tadi seperti pembicara Bapak sebelumnya kan mental. Apakah sudah siap orang-orang kita seperti kerja di luar? Cara kinerjanya ngukurnya gimana gitu. Terus bos-bosnya ini termasuk yang WFA nggak? Standby di Ikut kantor. juga. Kalau bosnya di kantor, sebenarnya kan kosong, anak buahnya nggak ada, ya makin itu bebas. Anak buahnya di luaran makin bebas. Mau kerja di warung, di warung kopi, di kafe, di mana lagi Pak? Sambil micet juga bisa. Di Rwanda juga bisa, kan gitu. Nah ini pelayanannya seperti apa? Karena saya pernah punya pengalaman begini. Saya ngurus surat keterangan di kelurahan, ya kan? Nah sudah dilayani, data-data sudah masuk, dijawabnya Bapak ini ambilnya 2-3 hari lagi karena kerjaannya numpuk, ceritanya gitu. Nah setelah saya nego-nego, saya harus perlu hari ini juga, nggak bisa besok, nggak ada tawar-menawar. Oh ya nanti saya bilangin deh, saya lapor dulu ke dalam. Wah nggak bisa Pak, tetap hari ini nggak bisa, saya minta hari ini gitu. Oh ya deh saya lapor lagi, mungkin nego-nego di dalam kali Pak, kali. Nah setelah lama petugasnya keluar, petugas keluar ngomong sama saya, udah Pak tunggu di lobi aja. Setelah itu saya tunggu di lobi, itu Bung Anto. Saya tunggu di lobi, ya udah Pak tunggu di sini aja, paling lama 20 menit. Jadilah Pak surat itu. Tapi ada tapinya. Tapi dia kan ada ujung-ujungnya minta kan pasti. Itu ya minimal 50.000 lah. Nah seperti ini apakah mentalnya sudah siap kerja di luar? Bagi yang pemalas mah seneng-seneng aja gitu. Segitu aja deh cukup. Nanti ujung-ujungnya gini, pengadaan kamera badan, ya kan? Nah, ya kan anak buahnya harus dikontrol. Pengadaan kamera wireless kan, nah, terus nanti pembuatan gedung kafe departemen apa, ya kan? Terus gedungnya nanti untuk lapangan pingpong, ya kan kosong. Nggak, maksudnya kita itu udah ketinggalan banget gitu ya, negara kita ini udah ngelihat pemerintah sekarang nih kok gemesnya luar biasa ya. Bukannya ngejar kok malah tambah dipikirin yang santainya. Kapan kita bisa ngejar ketinggalan sama negara-negara itu? Nggak usah ngomong yang jauh-jauh dah, yang Malaysia aja kita jauh banget. Aspal di sana mulus banget, ya kan? Ini hal yang sepele loh. Aspal kan kelihatan sepele ya. Sana sangat mulus, tapi polisi juga nggak ada di jalan, tapi tertib. Kita mau gimana ini pemerintah sekarang nih, nggak jelas nih. Coba sekali-sekali di data Bung Anto, pas FM dari Januari sampai Juni ini, kasus-kasus yang kayak gini ini ada berapa ribu sih? Biar tahu gitu loh, biar kenyang kitanya. Wow, nih masyarakat kita kayak begini nih. Coba itu aja deh. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya karena ada kepentingan, ya toh? Ada kepentingan yang jelas dari para pejabat yang ingin leha-leha. Nah, makanya ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang namanya P3K. P3K. Ya, ini P3K ini memang diadakan. Lagi-lagi ini sebenarnya sejujurnya yang saya tahu, ini untuk mendongkrak kinerjanya PNS. Kan lain kan, P3K dengan PNS lain kan. Nah, artinya ini memang P3K ini sengaja diadakan ini untuk mendongkrak kinerja jabatan dari PNS. Dah. Ini kemudian kan terhubung nih, leha-leha, WFH dan sebagainya. Nah, saya juga nggak ngerti nih menterinya ini, menteri PAN-nya ini saya nggak ngerti.
apa sih yang ada di dalam benaknya dia itu, gitu loh. Udah tahu budaya kita seperti ini, ya loh. Dan juga siapa yang memonitoring. Yang berikutnya, memang ada hukum pecat bagi PNS. Telat, emang ada hukuman pecat berapa kali. Mangkir, emang ada hukuman pecat bagi PNS. Bagi saya ini sudah merugikan rakyat Indonesia sendiri. Dengan apa? Dengan kita membayar pajak. Saya nggak peduli PNS-nya itu siapa. Apa itu ponakan saya, saudara saya, atau siapa. Tapi kalau misalnya memang begitu caranya, itu sangat sudah tidak, menurut saya sih sudah sangat tidak moral ya. Karena apa? Karena sudah tidak punya tanggung jawab, gitu loh. Nah, dan saya sih berharap, saya sangat berharap, yang namanya Pak Prabowo ini bisa seperti presiden Argentina yang nggak salah ya Mas ya. Nah saya berharapnya seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah tahu kinerja PNS itu seperti apa. Rata-rata itu mereka hanya duduk sebagai administrasi, gitu loh. Dan itu pun administrasi sebagai abdi negara sendiri nggak bisa memuaskan pelayanan seperti itu. Dan selalu satu hari itu hanya satu yang bisa dikerjakan. Sehingga apa? Sehingga rakyat itu kalau ada kebutuhan yang tadi bapaknya itu harus bolak-balik, pengennya begitu. Tapi kan bapaknya kan minta hari ini harus selesai. Ya kan? Dan itu harus dengan pakai urat, gitu loh. Nah, ini yang selalu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi saya nggak ngerti nih Menteri PAN-nya ini tuh di benaknya pikirannya dia itu apa, gitu loh. Kalau misalnya dia bisa memberikan aturan baru, kebijakan baru seperti itu, dia berpikir nggak sih 5 tahun atau 10 tahun ketika dia sudah tidak menjabat, gitu loh. Mau kayak apa Indonesia? Indonesia hanya terbebani. Seperti kata Sri Mulyani kan, Bu Sri Mulyani yang mengatakan APBD kita sekarang sudah jeblok 21 triliun. Nah, itu suatu beban negara loh. Jangan macam-macam. Mungkin saat ini 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun negara masih bisa membayar PNS. Kalau negara sudah tidak bisa membayar PNS, bangkrut. Bagaimana masyarakat kita? Bagaimana negara kita? Ini saya mau curhat nih. Jadi gini nih, tadi kan dengar katanya ASN boleh kerja fleksibel. Betul. Dari rumah. Nah, saya punya pengalaman gini Pak. Ini kan sekarang lagi musim PBB nih. Iya, benar Pak. Bayar PBB kan? Iya. Saya ada satu properti PBB yang saya tinggalin, rumah ya. Waktu zaman Anies, zaman Ahok, karena NJOP di bawah 2M kan bebas bayar. Bebas bayar, betul Pak. Langsung 0. Tahun ini naik 70-an%. Nah, saya protes dong. Karena NJOP-nya kan masih di bawah 2M. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Utara. Oke. Saya lapor. Dia bilang, wah, menurut penelusuran, dia bilang, Bapak punya apartemen nih di Basura. Oh, saya bilang betul. Itu kira-kira 3-4 tahun lalu saya tapi udah jual. Tapi menurut catatan dia ini, si apartemen saya ini masih pakai nama saya. Loh, saya bilang kok bisa ya? Kan saya udah jual 3-4 tahun lalu. Saya bilang ini saya ada buktinya. Iya. Aku jual beli di notarisnya. Masih di notarisnya si Basura nih. Ya kan? Terus si orang camat yang bidang pendapatan daerah yang di UPD 3 apalah gitu ya, yang di camat Penjaringan, dia bilang, ya udah Pak, Bapak harus blokir nih. Tapi yang apartemen yang udah dijual gitu ya? Iya, itu kan di Jatinegara, daerah Jakarta Timur.
tapi Bapak harus ke sana. Waduh, repot amat saya bilang ya. Kenapa nggak langsung diblokir aja dari sini? Kan saya tinggalnya di Jakarta Utara, saya bilang. Seperti kalau kita jual mobil, kalau udah jual mobil kan kita tinggal blokir STNK-nya kan Pak. Iya. Saya bisa tinggal minta tolong biro jasa, blokir, bayar, udah. Jadi mobil saya nanti jangan kena progresif kan. Kalau nggak diblokir kan nanti kena progresif. Betul. Nah seperti itu. Oh, dia bilang nggak bisa Pak, sekarang udah lain nih, saya bilang. Dia bilang karena sekarang yang pejabatnya ini gubernurnya udah Pak Pramono, udah lain sistemnya. Waduh, saya bilang kok jadi ribet, saya bilang. Ya udah, akhirnya dia berbaik hati, dia bantuin Pak. Iya. Dari Jakarta Utara nih. Ya udah Pak, saya bantuin ya. Saya akan bikin email minta permohonan diblokir, minta permohonan dari UP3D apalah yang bagian urusin ini di Jatinegara. Ya, Jakarta Timur. Ya. Jakarta Timur. Nah, dia bantu urusin. Nah, saya kasih tuh dokumen penjualannya dan sebagainya. Sama dia bantu baik di scan. Tapi Pak, ini dia bilang begini, rupanya PBB saya yang di sana itu sama penghuninya ini nggak dibayar dari tahun 22 Pak, 2022. Nah dia jawab, Bapak harus bayar dulu nih 2022 Pak. Dia bilang, nanti Bapak sudah bayar, saya akan bantu urus. Dia bilang, dia lapor ke bagian Jakarta Timur, ya nanti si orang Jakarta Timur jawab di email. Dia bilang dia akan proses dalam waktu 1 bulan Pak. Ya udah, saya bilang oke dah, saya ngalah dah, saya bayar nggak seberapa, cuma 200 ribuan. Saya bayar Pak. Itu udah 1,5 bulan yang lalu Pak. Sampai sekarang barusan tadi saya WA ke petugas yang di Jakarta Timur. Dia bilang offline hari ini. Bapak besok WA lagi saja ya. Ya, nanti ingetin saya. Padahal waktu dia janji 1,5 bulan yang lalu, dia bilang waktunya kira-kira 1 bulan, Pak. Ini sudah 1,5 bulan. Masih seperti ini. Iya. Coba Pak B ini bisa pikir nggak? Kalau mereka kerja di rumah seperti apa, Pak? Iya. Minta ampun nggak Pak? Padahal kalau kita tahu itu cuma pemblokiran, itu kerja 15 menit juga selesai kalau mau dikerjain Pak. Ya kan? Walaupun kita istilahnya kerjanya first in first out. Yang mana datang dulu, yang mana dilayani. Ini sudah 1,5 bulan Bapak. Kerjaan sepele begitu, seperti dalam tanda kutip, saya nggak tahu lah apa dianggap enteng. Bagaimana coba Pak aparat kayak begini? Apalagi kerja dari mana aja gitu ya. Apalagi kerjanya dari kafe. Iya. Ya kan? Ini saya bilang nih, pejabat di sini nih minta ampun deh. Yang orang kerja bener-bener aja nggak ada ginian-ginian aja seperti ini. Ya kan, apalagi dikasih fasilitas seperti kayak perusahaan swasta. Iya. Ya beda antara bumi dan langit Pak. Kalau di perusahaan swasta, macam-macam bertingkah langsung PHK. Iya. Ya oke lah, kasih surat peringatan 1, 2, 3 langsung PHK. Kalau kayak begini kan pegawai negeri boro-boro Pak. Ya bukan, ya ini udah, aduh mentalnya saya bilang ampun dah ya. Malah saya bilang maka tadi saya cerita waktu zaman Anies, zaman Ahok nggak ada pernah masalah. Sekarang sistemnya dibuat seperti gitu, dipersulit Pak. Yang harusnya gampang tapi dipersulit. Masa saya udah jual, suruh saya yang bayar, saya masih ngalah, oke saya bayar. Tapi 1,5 bulan masih belum kelar juga. Iya. Oke. Ampun nggak Pak? Apa benar-benar perhatikan masalah ini. Jadi ya itulah pejabat kita Pak. Oke. Makan sambal terasa pedas rasanya. Cakep. Kerja dibikin fleksibel. ASN Pestapora. Masuk, Mas Saifuddin masuk. Selamat buat ASN yang kerjanya bisa sambil tiduran, sambil foto-foto, sambil jalan-jalan, sambil masak dan sebagainya. Nah itulah contoh negeri yang sudah makmur, maju makmur tanpa hutang, nggak punya hutang. Jadi ya harus gitu, nikmati ala ASN. Sehingga saya lihat yang
menderita. Kita menikmati mahalnya harga-harga, kandang bangun, papan kita susah. Jadi selamatlah buat ASN biar bahagia. Namanya juga jamu suki kan ya, suka-suka gue gitu. Yoi. Kemarin aku udah omongin toh, jamu suki udah mau saya tutup nih. Mau ngelamar jadi ASN aja. Aduh. Tidak ada batasan umur toh. Nah, terus ingat enggak, ASN itu kan melayani rakyat, melayani penduduk toh. Nah, kalau yang berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat, apakah harus kerja dari mana-mana? Kalau semua serba online ya sudah, ya nggak usah bikin gedung, nggak usah bikin kantor kecamatan, ya standar di aplikasi aja kan. Nah, besok kalau lagi nyetir, Pak mau periksa KTP, ini buka aja online, dukcapil, ada nama gue di sana. Terus lagi nyetir, ada sweeping, mana STNK, buka aja. Itu betanya polisi punya ada di situ. Jadi kalau ketahuan saya nunggak pajak ya saya bayar. Nah terus mana SIM-nya? Cek aja website-nya SIM. Nama gue ada kok, nggak usah gue bawa kemana. Kenapa? Karena dia ikutin gue kemana-mana ya nggak. Nah jadi paling enak jadi ASN sekarang. Udah ada gaji ke-13, entah ada THR, terus mestinya cuti bersama kejepit. Dia kan nggak dikurangi hak cutinya tuh. Betul. Nah kalau nggak kayak swasta dikurangin, benar. Swasta nih hari kejepit, benar-benar kejepit itu. Iya, itu aja, terima kasih. Oke. Sorry nih kalau saya itu negatif thinking banget gitu ya. Karena saya sering dibilang kayak gitu. Bisa aja nih, yang itu kan katanya kan yang berhubungan dengan pelayanan publik itu tetap masuk, kan harus ketemu kan CCS atau apalah gitu ya. Nah itu yang kepala-kepalanya itu nggak harus masuk gitu loh. Jadi dia bisa lobby di luar, kayak itu kan ada yang kasus apa, yang pajaknya dikurangin biar dia nggak bayar sepenuh, ya kan dia masukin, saya lupa namanya, ada deh itu yang kantor pajak yang ketahuan anaknya itu kan naik Harley atau apa ya, atau mobil ya, saya lupa. Ya kan jadi yang kepala-kepalanya ini kan bebas, dia bisa lobby di luar, lebih nggak ketahuan lah gitu. Ya kan? Iya. Bukan hanya di pajak, mungkin di bea cukai, mau di mana, tambang atau apa, departemen apa, mereka kan bisa lobby lebih leluasa gitu aja Bang Ben. Oke. Thank you Pak Teddy atas kritikan yang telah disampaikan. Wah ini ada 2 orang tadi yang memberikan ungkapan yang sarkas. Pak Setiawan, selamat sore. Sore, Bung Ben. Yoi, Pak Setiawan, silakan. Pantuna. Lanjut kalau begitu. ASN kerja dari mana saja. Cakep. Bagaimana bisa mengukur kinerjanya? Kalau bisa kerja jualan apa saja tanpa pakai kemeja. Kemejanya yang dijual atau gimana? Ya mungkin lepas kemejanya untuk jualan. Bisa aja. Kan bebas. Ya. Masuk. Terus kalau gitu gini aja ya. Sekarang udah zamannya AI ya. ASN diganti aja sudah jadi robot terus semua. Ya kalau saya sih lihat ya, kalau work from anywhere itu pertama harus punya integritas ya. Kedua dia harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya gitu, sehingga itu baru bisa diterapkan gitu. Kalau itu nggak terpenuhi maka ya itu bukannya produktivitas ya yang makin meningkat, tapi justru menurun gitu. Dan orang-orang bisa aja nggak terlayani gitu. Kayak contohnya kasus dulu udah saya waktu sebelum ada PTSP itu di kelurahan itu, itu saya mau cari lurah buat tanda tangan KTP aja dicari-cari dari pagi sampai siang, ngomongin keluar kantor, siang balik itu nggak muncul itu lurah. Nggak ditanda tangan juga itu KTP ya. Iya, nggak ditanda tangan juga KTP dulu tuh, waktu zaman dulu banget sih. Cuman intinya tuh kalau saya sih ngelihat ya government
institution sih belum bisa ya untuk diterapkan seperti itu, karena ya nanti ujung-ujungnya tadi balik lagi masyarakat nggak terlayani dengan baik gitu. Karena ya tadi mentalitasnya kan belum berubah gitu kan. Kalau mau justru malah bukan work from anywhere, justru malah efisiensi kan. Karena pegawai negeri udah kebanyakan gitu efisiensi, semuanya serba digital, sehingga mengurangi tenaga kerja dan mungkin lebih efisien kali dari segi government-nya. Penghematan itu juga kan bisa terwujud gitu, sehingga anggaran bisa dialokasikan ke tempat yang lain gitu. Itu aja sih Pak Ben. Oke. Nah, kalau kita seimbangkan kerja di mana saja dengan bayar gaji kapan-kapan aja. Boleh dong. Iya. Kerjanya bebas, bayar gajinya bebas juga ya. Bayar gaji kapan-kapan aja gitu, bro. Jadi ya itu balance lah, kan dia nanti bisa di mana-mana aja. Jadi kita bayarin dia gaji ya kapan-kapan aja gitu. Tapi saya melihatnya gini lah, saya melihat karena ini buat pemerintah ini mencerminkan Indonesia itu udah negara makmur. Kota-kota tertentu ya, kita di Jakarta ya, kita sebut Jakarta udah kota yang makmur, sentosa, masyarakatnya semua udah tiap hari Minggu ngafe, ngopi, udah enak. Jadi ASN-nya juga kerjanya juga di kafe kan gitu kira-kira. Tetapi kenyataannya nggak seperti gitu. Kenyataannya itu di jalanan kriminalitas, jalanan kotor, kemudian lalu lintas, lantas Pak Oga di putaran jalan, yang kita lihat sehari-hari masih begitu banyak. Ngomongin ASN bikin kesel juga sih Om. Bikin pantun udah aja lah biasamaan. Oke. Itu makhluk paling nyaman loh Om. Kan dia tuh masuk, maaf ya saya bukannya mereka tuh masuk jam 10, pulang jam 2 tuh kayak nggak ada beban gitu. Dengan kita yang swasta, waduh, kita masuk jam 10, pulang jam 2 gitu Om. Bos kita langsung baik hati, seminggu kita dikasih duit 3 bulan gaji udah. Uang kerohiman dapatnya. Istilahnya di rumah. ASN tuh pertama dia nggak punya target ya kan, nggak pernah dikasih target apapun. Yang kedua juga kedisiplinannya juga nggak pernah diperhatiin. Coba kalau kita ke swasta gitu dikasih target setahun 30 misalnya, udah cuma ada 2 tahun. Kalau kita terima kerja bakti, kita nggak terima kita dipecat, udah itu doang bilangnya, nggak ada yang lain. Iya benar. Om Benny penjara kan pasti ada targetnya juga. Iyalah. Jam 4 pulang jam 7 gitu kan. Kalau kurang dari itu ya dipotong. Kita jangan di sini gitu kali ya. Oke. Mungkin siapa tadi yang bilang Menteri Pan RB ya? Mungkin dia perlu ngopinya suruh kentalin dikit dong, namanya agak jauh. Di partai doang itu belusukan kemana kayak gitu, dia tahu bahwa tahu itu bukan semudah itu gitu, apalagi di tengah komputer kayak gini kan. Semuanya ditutup cepat, apalagi kemarin dibilang bahwa taman aja mau dibuka 24 jam. Coba lah kalau bisa dibuka 24 jam itu untuk pelayanan publik, yang tadi pajak, pelayanan kelurahan, pembuatan KTP atau apa segala macam. Benar. Masuk kalah sama warung Madura ya. Warung Madura ya 24 jam. ASN itu kerjanya enak. Masuk jam 8, pulang jam 12, baca koran. Nggak ada kosong. Ini sebetulnya nih ASN ini kerjanya itu satu orang tuh bisa dikerjakan cepat gitu loh. Tapi karena ini dulu kebutuhan Presiden Soeharto dulu, rencananya itu ASN itu untuk mendukung dia menjadi presiden, maka diperbanyak ASN itu supaya mendukung dia calon presiden sampai 7 kali. Karena apa? ASN itu adalah
selalu harus Golkar, nggak boleh yang lain. Kalau yang lain bisa dipecat dia. Jadi ASN ini sebetulnya masalah politik, bukan masalah kebutuhan. Masalah politik, jadi memobilisasi itu udah berubah setelah Presiden Soeharto turun, lengser. Nah sekarang ini diginin lagi nih, ASN itu udah enak, ada gaji ini. Jadi sebetulnya ASN itu sebetulnya buat makan uang negara aja, uang rakyat, pajaknya banyak. Karena ASN itu nggak maksimal kerjanya nggak maksimal. Itu apa namanya, alat politik. ASN itu alat politik. Sejak zaman Orde Baru itu alat politik untuk menarik, mengambil suara dari ASN sampai sekarang. Jadi ASN itu dipakai untuk mengambil suara-suara politik seperti ablesi segala macam. Itu Jokowi kan menggunakan itu. Jadi ya ASN ini sebetulnya alat politik aja, alat politik yang pemerintah yang berkuasa. Jadi ASN sekarang di mana saja bisa kerja, Mbak ya? Iya. Ya itulah yang diberikan kenyamanan para ASN kita, para pejabat-pejabat kita, para anggota DPR kita. Harusnya rakyat yang membayar pajak juga dikasih insentif juga, Mbak. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka dikasih kenyamanan. Rakyat yang menggaji mereka, kenyamanannya itu mereka yang ambil keputusan, rakyat yang membayar. Nggak tahu rakyat suka atau tidak, tetapi mereka udah punya keputusan kayak begitu kan, rakyat tetap harus membayar mereka, ya nggak, Mbak? Iya. Dari pejabat negara sampai anggota DPR kita tetap membayar mereka. Mereka yang memutuskan, kita harus membayar mereka. Harusnya rakyat yang dikasih insentif juga. Rewardnya ke rakyat itu apa? Kalau mereka, kenyamanan mereka, kerja di mana saja bisa dapat ini, dapat tunjangan ini, dapat gaji ketiga 13, Mbak ya? Iya. Rakyat dikasih kenyamanan juga dong, insentif. Misalnya karyawan, dia sudah tidak bekerja, dibebaskanlah pajak mereka selama mereka tidak bekerja. Selama mereka bekerja, pajak sebelum kita bekerja saja udah dipajakin sama mereka. Kita tetap harus bayar pajak. Harusnya dikasih insentif juga buat rakyat, rewardnya ini kepada waktu rakyat tidak bekerja, bukan keinginan rakyatnya tidak mau bekerja karena mereka pemutusan hubungan kerja, dibebaskan pada waktu itu juga pajak mereka itu, apapun namanya pajak mereka itu, PBB-nya, kendaraannya, harus mereka bebaskan juga. Begitu juga para pengusaha, begitu pengusaha pilot dibebaskan juga pajaknya. Karena pada waktu mereka bekerja, berusaha, mereka udah bayar pajak buat mereka, keputusan mereka itu yang nyaman-nyaman buat mereka, tapi rakyat kan belum tentu rakyat itu suka atau tidak. Tahu. Yang penting mereka harus tetap membayar mereka dengan dalil pajak-pajak ini. Jadi saya cuma mau menghimbau saja, ya sudah nyaman lah ASN, pejabat-pejabat kita ini, anggota DPR ini udah dijamin, udah digaji oleh rakyat, keputusan tetap di tangan rakyat. Coba tolong diperhatikan rakyatnya, dikasih reward juga rakyat yang membayar pajak ini. Misalnya tidak bekerja, misalnya pengusahanya pilot, misalnya anak-anaknya tidak mampu sekolah, diutamakan anak-anaknya ini harus sekolah. Jadi begitu saja, biar pajak itu ada ke rakyat juga. Berempatilah kepada rakyat jelata ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Jadi ini ASN lebih kerja di rumah gitu. Iya, bisa bekerja di mana aja. Negeri, misalnya PMS. Sekarang inilah yang saya bilang tidak tepat buat masyarakat. Ya, tahu sendiri gaji ASN PMS itu sudah cukup sejahtera. Ini masih disuruh kerja di rumah. Ini tidak tepat. Kerja di swasta pergi pagi pulang sore, Mbak. Tidak ada yang namanya tunjang-tunjang tetek bengek. Nah sekarang ASN PMS itu bekerja di rumah. Enak banget ya. Orang kerja pagi pulang sore aja ini tidak ada yang tunjangan, Mbak, di swasta, Mbak.
Nah sekarang dia orang bekerja rumah ini sebenarnya program waktu zaman Pak Jokowi jadi presiden. Ini sebenarnya sudah direncanakan 2020 mau diteruskan oleh pemerintahan sekarang maksudnya. Atau janganlah seperti itu, enak banget udah gaji udah gede, tunjangan tetek bengek banyak, disuruh kerja di rumah dengan alasan apa? Biar ngurangin kemacetan, biar juga jaga anak di rumah. Padahal kalau kita kerja di rumah itu kecokin sama anak. Coba pikir sehat. Kalau kita kerja di rumah, anak kita masih 2-3 tahun itu kok ngerecokin kalau kita kerja di rumah. Disuruh kerja di rumah. Yang benar itu sebenarnya tuh proposal yang belum selesai atau di Jakarta kan Sabtu Minggu kan libur. Itu dibawa pulang ke rumah, kerjakan di rumah, Senin bawa lagi ke kantor, itu yang tepat. Jangan suruh kerja di rumah. PNS gitu enak banget ya. Sekarang kasihan loh orang-orang kerja dari pagi pulang sore, tidak ada yang namanya tunjangan tetek bengek. Sekarang mbak gaji pegawai negeri itu mbak ya, guru SD aja itu kalau dikumpulin lebih dari 15 juta lu sebulan. Banyak tunjangan tetek bengek, tunjangan ini. Nah begitu, sedangkan masyarakat aja paling UMR gajinya itu berapa sih UMR? Pergi pagi pulang sore. Nah kalau mau pemerintah masih mau begitu juga kerja di rumah, sekarang hilang gaji tetek bengek mereka, gajinya samakan aja mau UMR. Apa mau seperti itu? Ya, jadi enak mereka. Maka itu sekarang mbak, kebanyakan anak orang yang mampu ekonominya menengah, mati-matian bagaimana anaknya jadi PNS. Yang penting dia bayar berapa 200 juta, 50 juta, anaknya jadi. Nah kasihanlah anak orang yang nggak punya, ya mau melamar PNS kadang-kadang melamar nggak bisa, nggak goal, duit mau nyogok sana sini duit kagak ada, apa yang ada yang dijual mereka susah. Nah makanya lihat aja zaman sekarang, lihat DKI Jakarta nih, hampir rata-rata anak orang yang mampu baik ekonomi menengah semua dulu yang jadi PNS itu. Saya perhatiin sama di daerah juga seperti itu, adalah berapa orang yang nggak itu ya, yang benar-benar orang dari orang nggak punya yang jadi itu. Karena apa? Kita itu korupsinya. Nah, korupsinya itu luar biasa dari tingkat lurah, tingkat camat, tingkat semuanya itu buat korupsi semua, ya. Kebanyakan. Nah, yang sengsara apa? Masyarakat kecil. Terima kasih. Saya dulu pernah kerja ya, jadi pokoknya jadi manajer lah, mau kata gitu ya. Jadi dulu bos saya bilang sama saya gini nih, kamu nggak usah datang ke kantor, saya gaji kamu tiap bulan, saya kasih bonus, tapi kamu kasih saya penjualan sebulan sekian ya gitu. Saya nggak perlu ke kantor tuh, bos saya bilang dulu gitu. Sekarang pertanyaan saya adalah, ASN itu kan susah tuh di PHK ya. Kalau kita swasta kan, you nggak achieve target, bye-bye. You out, emang, ya ngomong kasarnya emang gue mau kasih makan lu, ngomong kasar gitu kan. Nah itu harus ada dulu ukurannya, measurementnya apa. Kalau seorang ASN dengan segala tingkatannya, karena ke depan jangankan swasta aja sekarang udah coba pakai AI. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, yang saya pahami itu udah mereka mengeluarkan pegawai, bukan mengeluarkan, maksudnya mereka cenderung untuk menerapkan AI di Indonesia, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya. Bisa dilakukan AI itu kan, karena AI itu kan berbasis big data kan, data. Karena di Singapura juga orang nggak harus ke rumah sakit tuh kalau di Singapura sekarang. Jadi dia udah mulai menggunakan, karena dia udah ada big datanya kan. Nah maksud saya itu kan ASN kan dari APBN tuh banyak juga tuh belanja pegawai, gitu. Nah itu pemerintah harus kalkulasi tuh, harus rasionalisasi. Sebenarnya negara kita ini perlu ASN berapa sih sebenarnya? Total nih jumlah 7,5 juta sekarang. Iya, maksud saya, apakah 7,5 juta itu memang benar-benar dibutuhkan? Terus yang kedua, apa measurement-nya untuk seorang ASN gitu, dengan berbagai sesuai dengan golongan dan jabatannya gitu. Itu harus jelas, jangan kita buang-buang duit buat belanja pegawai yang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu. Ngomong kasarnya gini, kalau misalnya kita keluarkan 1.000, kita harus bisa mendapatkan minimal 4 kali dari 1.000 toh. Iya kan? Nah,
itu harus terukur, jangan main kesannya mau dark office gitu kan. Padahal sebenarnya chiefnya nggak jelas, terus nggak ada punish and rewardnya. Harusnya ada itu. Kalau nggak begitu sampai kiamat Indonesia nggak akan maju, percaya dong saya. Oke. Sampai kiamat Indonesia nggak akan maju kalau kita nggak memperbaiki itu, karena birokrasi itu penting. Di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa juga mereka sudah mengurangkan itu, government official. Gitu. Oke. Baik. Kalau kita kan beda tuh, makanya kita nggak maju-maju tuh. Bisa di ini nggak ya? Bisa dititip nggak ya? Dulu kan titip absen, sekarang titip pekerjaan gitu supaya bisa ACC. Yang penting kan hasilnya katanya. Betul. Katanya betul. Jadi tujuannya biar lebih profesional, menjaga motivasi dan produktivitas. Apanya? Sekarang orang dia mindset pertamanya juga beli seragam kok. Mana ada yang moto tadi disampaikan? Nggak nyampe ke mereka. Nggak nyampe. Mindset ASN hari ini ketika mereka berbondong-bondong mendaftar atau rekomendasi atau memo atau notis atau anaknya siapa gitu, mindset di kepala mereka adalah seragam. Mindset mereka bukan nasionalis. Harusnya ASN yang diseragamkan maksudnya kan supaya bentuk bahwa dia ini diingehin bahwa lu tuh pelayan masyarakat, gitu. Tapi nggak nyampe di mereka. Artinya si penyelenggara pemerintah sampai hari ini pun nggak ada upaya buat upgrading bahwa ASN itu harusnya gimana secara nasionalis, secara kapasiti. Nggak ada. Ya tadi yang disampaikan sama si ade ipar itu kan, siang ketemu siang kan, lu lagi lu kapan kerjanya lu kan, gaji aja 14 kali. Iya kan? Ya artinya itu yang akhirnya yang ada di kepala sama orang yang sedang berstatus ASN atau akan bercita-cita menjadi ASN, karena mereka dibentuk untuk begitu. Malu sebetulnya kalau orang yang hari ini berseragam. Mereka semua yang berseragam harusnya kan alat negara ya, pelayan ya, makanya diseragamkan supaya mereka tahu diri. Lu tuh nothing. Ini pemegang saham utamanya adalah masyarakat. Lu tuh ngelayanin kita, makanya diseragamin biar tahu diri kan. Tapi justru yang berseragam ini udah kayak yang punya negara. Dan kita cuma dijadiin alat, dijadiin sapi perah. Sapi perah. Yes. Ya kan gitu. Membayar pajak. Yang kemarin tuh si bro kita tuh bilang wakil rakyat kan, harusnya mereka wakilnya kita ya kan. Rakyat pemegang sahamnya kan. Ini kan berapa kali ASN dibahas juga diangkat kan. Tapi nggak nyampe, mindsetnya nggak nyampe, dan pemerintah nggak mau coba buat merubah paradigma itu, paradigma yang hari ini yang harusnya ASN, yang semua, yang coklat, yang hijau, yang putih, yang agak krem-krem, biru-biru segala macam itu sebenarnya mereka di mindset bahwa lu tuh alat bos gitu, lu tuh bukan buat lu gaya-gaya gitu. Lu ngelayanin kalau buat 7,5 juta something buat ngelayanin 200 juta ya oke lah ya, harusnya bisa terlayani lah ya masyarakat tuh dalam rangka bermasyarakat kan. Tapi kan sekarang hari ini lu datang ke yang paling rendah lah, mana ya, kelurahan, lu lihat kelurahan hari ini ada apa. Yuk sama-sama deh sekarang sidak, yuk lihat kelurahan hari ini ada apa gitu, ngapain mereka. Dan sekarang ditambah pakai program-program yang anywhere, everywhere, apalah gitu. Mana ngerti bos, nggak nyampe itu kepala, nggak nyampe. Kasihan yang ada, dia pikir mau apalagi nih ya yang bisa dimainin, apalagi yang bisa diakalin, apalagi, dan si bos-bosnya mau negor, mau kasih SP, mau kasih punishment, dia tahu dia itu anaknya siapa. Masih ewuh tepekewunya kan masih gede di kita. Nah bokap gua kan ASN, dan kita kan juga ada di lingkar itu kan, ada di lingkar dan tahu persis lah, makanya gua bisa ngomong begini. Hidup dari beras ASN dari dulu. Suruh pilih kuning lah apa gitu kan, dari kita mulai dan sampai hari ini itu begitu. ASN bisa kerja dari mana-mana, dari laut, dari gunung ya, dari dapur, dari kafe. Sebenarnya ya, ini Menteri Pan RB ini sekarang siapa ya? Soalnya gonta-ganti kita udah nggak hafal. Kalau dulu hafal ya. Bener ya. Betul. Noto Susanto yang merubah sejarah.
Ini balik lagi ada yang berubah sejarah, kemudian menterinya kontak-kanti, kita udah sebodoh amat deh. Nggak jelas. Menteri Pan RB Gimana, Mas? sekarang tuh yang perempuan itu loh. Siapa nak? Sebentar. Rini Widiantini. Oh, kirain Nena Amri. Kacau kalau menterinya gue, Bapak. Kacau. Ngaku juga ya. Cuman jujur kalau menterinya gue jujur. Iya betul, minimal jujur itu paling penting. Ini memang pernah ada kajian akademik bahwa ASN ini sudah bekerja efektif. Ini itu dulu ya, nggak usah ngomong work from anywhere. Nah kemudian anyway itu apa benar akan memacu kinerja? Ini kan kibul-kibulan ini. Yang penting menyenangkan masa yang banyak. ASN ini lumayan banyak. Ya. Tiap tahun rekrut berapa tuh? Ada nggak yang ukur berapa kinerjanya? Hah? KPI-nya gimana? Siapa yang ukur? Ini memang nggak jelas ya. Kita hidup di zaman yang kibul-kibulan. Yang gede kibulin kita ya. Sekarang kita ngomong dunia. Trump itu kibulin kita, kibulin dunia. Ya. Kemudian ya pemerintah kita juga kibulin kita. Nah, pertama segala macam, walaupun memang secara pidato bisa ya pertaruhkan nyawa, begitu caranya, tapi prakteknya kibulin. Ya, terus ini mau di work from nowhere, nggak tahu di atas pohon kayak apa, ya lagi berlibur. Yang penting itunya tetap dapat. Kalau yang berwenang memberi izin itu kangtaunya tetap dapat ya, komisinya masuk, pulau dipindah-pindahin supaya wewenang memberi izin itu berpindah kepada kontrolnya. Itu cara mainnya. Jumlah ASN kemudian 7,5 juta orang, Papa. Tuh, mampus kan? Itu cara kerjanya gimana? Tiap tahun rekrut. Ini terakhir ada berita apa? Merekrut 20.000 tamtama untuk nanam singkong. Itu TNI mau jadi petani. Itu aneh-aneh aja. Jadi ya namanya berkuasa ya suka-suka ente sih. Mau bilang apa terserah. Cuma kan kita rakyat boleh dong kritik. Ya nggak? Kita ngoceh aja terus deh. Ya lihat siapa yang mati duluan. Apa kita yang tukang kritik? Saking capeknya atau dia yang dengerin. Tapi saya rasa mereka sih udah amat. Yang penting gua berkuasa dapat duit. Jadi kritik aja terus. Makasih. Iya, work from anywhere atau anyway ya, nggak tahu deh. Work with anyone. Iya ya. Oke, terus Misalnya apa? Nggak mau game. Kalau yang pun kita nggak masalah ya. Yang penting ada hasilnya, ada kinerja. Sampai dengan nggak ada dianggap kurang kinerja, tapi dengan WFA makin kurang lagi gitu. Itu yang masyarakat nggak mau gitu. Jadi sebetulnya sih kita lihat dulu kondisinya gitu, kualitasnya bagaimana dengan begitu. Jadi intinya adalah mau WFA maupun WFO itu tidak masalah asal kinerjanya ASN itu benar, gitu loh. Artinya dengan begitu ya mereka bisa menilai bahwa ya itu sih maksudnya. Jadi lebih untuk kesananya sih saya lihat ya gitu. Karena ya intinya tuh bahwa jangan sampai itu masyarakat berpikir negatif dengan adanya WFA ini, gitu aja sih. Ya itu Menteri Aparatur Negara kayaknya perlu
perlu studi banding atau kayaknya perlu magang di Vietnam deh. Di Vietnam itu belum lama ini ASN-nya dipecat 60.000 orang. Nah ini sekarang malah disuruh kerjanya anywhere. Selain ASN-nya banyak nggak ada yang kerja, sekarang disuruh jalan-jalan, bisa jalan-jalan ya. Ya nggak apa ya, gimana ya, menteri aparatur negaranya itu ya mungkin yang perlu belajar ke Vietnam. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sudah banyak komen itu ya di grup itu macam-macam. Iya. Wah, ASN pemalas dan seterusnya, nggak produktif. Oke, nggak masalah itu, orang punya sudut pandang ya. Tapi kalau saya melihatnya gini, apa alasan pemerintah membuat kebijakan seperti ini? Ya, ini kita berpikir liar aja lah. Jadi gini gampangnya ya. Apakah mungkin ya dengan ASN itu disuruh bekerja di rumah atau everywhere ya, anywhere. Sebetulnya ASN itu diusir dari kantor. Supaya apa? Mungkin ya ada yang tadi mengatakan transport, uang makan. Ya, kemudian mungkin biaya beban dari kantor jadi menurun. Masalah listrik lah, kan harus pakai AC. Ya, mereka pakai komputer dan lain-lain. Ya, kemudian masalah air minum, macam-macam. Mungkin kalau di total dari sekian banyak kantor, lumayan signifikan juga kan, mereka pengetatan. Itu mungkin ya. Kemudian bagaimana pengawasannya? Saya yakin kementerian, pemerintah itu punya metode. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi bisa mengawasi. Ya. Saya kasih tugas, terserah kapan mau dikerjakan, dari mana terserah. Yang penting hasilnya saya minta target tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, udah. Ya, itu dari sisi pemerintah. Lalu bagaimana dari sisi ASN? Apakah mereka happy? Awalnya mungkin happy. Ya, mereka tetap harus bekerja. Ya, mereka mungkin punya target-target. Dari mana terserah. Kalau misalnya mereka dari, katakan ya, dari Jakarta, Jabodetabek lah ya, apakah si ASN ini tidak kepingin bekerja dengan nyaman? Maksudnya kan AC harus nyala, yang biasanya AC nggak nyala harus nyala. Ya, dari katakanlah kita nggak usah ngomong 8 jam, ya 6 jam aja, apakah beban biaya listrik nggak nambah? Itu yang pertama. Kemudian misalnya masalah wifi, ya, kemudian harusnya mereka mungkin bisa makan di di kantor, ya, karena ada beberapa kantor juga yang menyediakan makanan, ya, untuk lunch dan sebagainya. Sekarang enggak. Kemudian mungkin mereka merasa kalau di rumah terganggu nih sama anak, sama mungkin kondisi rumah tangga ya, dia harus keluar kemana? Ke mall, ke kafe. Biaya enggak? Biaya. Ya, minimal dia harus mengeluarkan sesuatu dana untuk beli kopi dan sebagainya. Dananya siapa? Dananya si ASN. Ya, pemerintah berpikir ini kan dalam masa liburan sekolah anak-anak ya, terserah kamu mau sambil liburan kerja, terserah, nggak masalah ya. Tapi yang penting semua pekerjaan harus selesai, ada tenggang waktunya ya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin ya ini pikiran liar aja ya. Jangan-jangan mungkin ya 2 minggu 1 bulan itu ASN sudah nggak betah. Saya kepingin lebih baik ngantor aja ya, karena beban yang ditanggung pribadi itu makin besar. Mungkin dia punya anak kecil, karena papanya di rumah, Pak minta ini minta itu, jajan terus. Ya, oke, kita bekerja yuk dimanapun. Oke, kita sambil liburan yuk. Misalnya kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh ya, ke Bali ya. Sebetulnya karena dia harusnya kerja di kantor, mungkin liburannya nggak bisa terlalu lama karena cuti. Tapi ini bisa sambil kerja,
bisa lebih lama. Memang itu nggak biaya. Ya, jadi masyarakat nggak usah terlalu berpikir negatif, karena saya yakin ASN pun nanti suatu saat ada ininya, mentoknya, ya dia akan minta kembali ke kantor. Dan mungkin pemerintah jangan dulu, ini penghematan sedang berlangsung dan kurang banyak. Jangan-jangan seperti itu. Ya. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opini. Saya Mary Agustian.